Teman-teman, saya pengen kasih sebuah kisah seseorang yang benar-benar tidak memandang dunia ini adalah tujuan. Seseorang yang memandang dunia ini begitu hina. Seseorang yang hatinya terisi penuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang digambarkan sebagai Zainal Abidin. Siapa beliau? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Di pertemuan sebelumnya kita pernah ceritakan kan bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin bersabar dituduh mencuri sama orang. Malah orang yang nuduh dapat duit dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Di dalam riwayat lain pernah Sayyidina Ali Zainal Abidin didatangi sama seseorang. Orang ini dihasut sama orang lain. Dibilang, kamu saya kasih challenge. Kalau kamu bisa bikin orang itu marah, saya kasih kamu duit. Kamu punya utang banyak kan? Nih, saya kasih duit. Syaratnya kamu bikin orang itu marah. Siapa orang itu yang ditunjuk? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Wah, di challenge. Datang orang ini. Orang ini orang Baduy, orang nggak tahu. Datang dia ke Sayyidina Ali Zainal Abidin. Seketika dihina-hina Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pada saat itu Sayyidina Ali Zainal Abidin bersama para muridnya. Wah, hei kamu bukan Zainal Abidin. Zainal Abidin itu artinya perhiasan orang-orang yang beribadah. Kamu adalah su'ul abidin. Kamu adalah seburuk-buruknya orang yang beribadah. Wah, dibilang begitu. Kamu adalah ini itu dihina, dicaci maki Sayyidina Ali Zainal Abidin sama orang ini. Murid-muridnya yang bersama Sayyidina Ali Zainal Abidin udah marah dan ingin membalas orang yang menghina ini. Namun ditahan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin? Wahai Tuan, ketahuilah apa yang Tuan bilang, keburukan yang Tuan katakan itu gak ada seberapa dibanding keburukan yang saya punya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tutup di hadapan Tuan. Apa yang Tuan ketahui tentang keburukan saya jauh lebih sedikit dibandingkan keburukan saya yang ditutupin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuan mau tahu keburukan-keburukan saya, ayo saya kasih tahu yang lengkap. Yuk duduk sama saya. Saya kasih tahu keburukan-keburukan yang Tuan gak ketahuin. Wah. Kemudian apa? Orang yang menghina Sayyidina Ali Zainal Abidin ini kemudian terdiam. Seketika Sayyidina Ali Zainal Abidin merogoh kocek, memberikan uang kepada orang yang menghina Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dikasih duit, makasih ya, udah ingetin saya terhadap keburukan saya. Ini 1000 dirham buat kamu. Masya Allah. Orang yang dikasih uang ini seketika kaget dan bilang, ya Allah, benar adanya bahwa engkau adalah keturunannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin itu keturunannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sekarang, pada saat itu ada aja orang yang hasut, yang benci sama keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, sibtu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, teman-teman, lihatlah bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin memandang hina dunia yang ada di tangannya. Dia punya 1000 dirham, dia kasih orang yang menghina dia. Ya Allah, bagaimana dia gak peduli sama pujian orang lain, gak peduli sama omongan orang lain. Orang yang menghina dia malah diapresiasi, bilang makasih. Kenapa? Karena udah ngingetin dia terhadap keburukan yang dia punya. Masya Allah, alangkah mulianya cucunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, sekali lagi, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk golongan orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk golongan orang yang berkumpul nanti bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jaga betul-betul diri kita, jaga betul-betul. Termasuk teman-teman, jaga hal yang paling berharga
yang pernah Allah Subhanahu wa taala kasih kepada hambanya? Apa hal yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala pernah kasih kepada kita? Hal yang paling berharga yang pernah Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita adalah hati kita. Kenapa hati? Karena baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum au wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati adalah tempat penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya au fi ma'na, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda tadi, sesungguhnya Allah tidak melihat bagaimana bentuk tubuh kamu atau bagaimana penggambaran kamu, bagaimana pakaian kamu, bagaimana rambut kamu, apa topi yang kamu pakai, apa tas yang kamu pakai, atau sepatu yang kamu pakai. Allah Subhanahu wa taala enggak melihat itu. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah qulubukum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati kita dan amal perbuatan kita.